Hai guys, balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau bikin konten yang beda. Sebenarnya biasanya kan kayak makan-makan, terus ngevlog, terus kayak udah gitu-gitu aja kan. Dan sekarang aku pengen buat paranormal experience. Tapi karena banyak yang nge-request dan aku personally tuh nggak terlalu suka kayak yang ngumbar-ngumbar aku suka ngeliat ini, aku suka ngeliat ini. Jadinya aku kemarin memutuskan untuk buat instastory dan aku nanya ke kalian. Aku tanya kayak ada yang punya paranormal experience gak, bisa diceritain di DM. Terus ternyata yang ngirim lumayan banyak dan sekarang aku udah milih beberapa buat aku bacain. So daripada lama-lama, langsung aja aku bacain ke paranormal experience followers aku. Yang pertama, jadi buat cerita pertama itu dari Nisa .fzl. Jadi ceritanya itu pas waktu aku pulang ngaji, di jalan sunyi banget. Kebetulan aku ngaji memang agak jauh dari rumah. Terus pas habis pulang ngaji, aku dan temanku jalan berdua untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan kan ngelewatin kuburan. Udah ada rasa gak enak banget tuh. Terus ya baca-baca aja bismillah sama ayat kursi. Pas udah ngelewatin kuburan kan udah tenang dong kan ya. Pas sampai 5 menit, gak nyampe 5 menit, tiba-tiba kayak ada suara kaki dari belakang. Suara ngelangkah gitu. Tapi temen aku gak dengar, cuma aku aja yang dengar. Pas aku tanya, lo denger gak sih ada suara? Dia bilang, gak ada kok. Ya udah deh, aku coba di situ positive thinking aja. Mungkin kucing, mungkin. Terus selang 2 menit lah kira-kira, aku ngeliat di balik tembok masjid gitu kayak ada kepala nongol, tapi cuma sekilas aja. Rambutnya tuh panjang, tapi nggak kelihatan badan gitu. Matanya merah, terus kulitnya pucet. Di situ aku langsung ngalihin wajah aku, pura-pura nggak lihat aja. Terus kata teman aku, kamu lihat apa sih? Terus kata aku, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Aku langsung bilang ke teman aku, ya udah ayo cepetan ya. Aku ditunggu mamaku, padahal karena takut. Pas di rumah aku baru cerita ke dia. Kalian bayangin posisinya ke masjid dan kalian kayak udah ngerasa gue udah ke masjid, gue aman dari semuanya, gue tenang. Tiba-tiba di samping tembok masjid ada kepala nongol. Shit, gue gak bisa bayangin. Oke guys, sekarang next ke paranormal experience yang kedua. Itu dari @talisha 2008. Jadi kak, nama aku Talisha. Hai Talisha. Aku tuh waktu kelas 4 SD, aku habis pulang sama papa aku dari Indomaret. Terus pas udah ngelewatin kuburan, kayak udah beberapa meter gitu kan naik motor. Aku di belakang. Dan abis ngelewatin kuburan, ada motor aku sama motor lain itu berlawanan gitu kak. Dan emang ada jalan khusus buat ke kuburan. Nah pas jalan itu aku lihat ada 3 orang pakai baju jubah hitam, udah gede, botak gitu kak, dan kayak bawa apa gitu. Dan dia nyebrang kak. Dan papa aku sama motor yang berlawanan itu kayak gak lihat apa-apa, jalan aja motornya. Dan pas nyampe rumah aku bilang ke papa aku, "Pah, lihat orang nyebrang gak?" Dan kata papa aku gak ada apa-apa. Dan anehnya orang yang bawa motor berlawanan juga kayak gak lihat apa-apa, langsung jalan aja. Dan itu orang yang nyebrang juga kayak gak nengok kanan kiri. Sampai sekarang aku gak tahu itu orang atau apa. Oh I see. Kalian bayangin kalian lagi ngelewatin kuburan, dan dari arah sini sama sini tuh bisa motor lewat lalu lalang gitu. Dan tiba-tiba kalian ngelihat ada 3 orang pakai jubah hitam, botak, bawa sesuatu. Kalian gak tahu itu bawa apa. Mungkin ada yang bawa kayak, kalian tau gak sih kitab-kitab yang isinya tuh mantra-mantra. Terus yang ini tuh ada kayak bawa persembahan-persembahan apa. Oh my god, kalian serem banget, bayangin. Dan semua orang yang lewat itu gak ngelihat apa-apa, kayak seolah-olah jalan. Biasanya kalau misalnya orang ngeliat kayak gitu langsung kayak bawa motor langsung kayak. Dan ini bener-bener kayak kalian jalan-jalan aja, dan yang ngelihat kayak kita sendiri. Oh my god, gila.
Gak bisa bayangin rasanya gimana ngeliat orang pakai baju jubah. Ngeliat orang pakai jubah itu udah serem banget, gimana kayak gitu. Oke guys, langsung aja ke cerita yang ketiga. Itu dari Rahma Alia KR underscore. By the way, kejadian ini bener-bener booming banget sampai masuk YouTube, berita, Instagram, banyak deh. Katanya sih gitu. Langsung aja ke ceritanya ya. Jadi saya sekolah di SMPN 22 Bandar Lampung. Pada hari Jumat 6 Maret 2020, kami mengadakan kemah kreatif dalam rangka kemah pelantikan OSIS baru periode 2020-2021. Di hari Jumat malam itu kami mengadakan seperti game yang dilakukan secara bersama-sama. Jumlah peserta kemah sekitar 370 anak. Di situ kami pun seperti biasa bermain dan tiba-tiba dari ujung terdengar suara teriakan dan beberapa orang pingsan. Diduga karena kesurupan. Lalu gamenya dilanjutkan lagi. Dan tiba-tiba jadi banyak banget yang kesurupan. Teman saya ada yang nangis dan bilang agar pintu kelas 8, 7 agar ditutup. Yang bilang seperti itu tidak hanya dia saja. Ternyata juga setiap orang yang sebelum kesurupan juga mengatakan hal yang sama persis. Dan ternyata di kelas 8, 7 itu banyak banget setan. Nah, by the way di sini dia ngasih kayak lebih detail lagi, which is itu kayak video tragedinya gitu. Sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Kalau nggak salah, saya kan ngobatin orang, tapi saya nggak tahu tuh kalau saya terluka. Tapi itu ngalir aja yang saya omongin yang di belakang saya. Terus dari selesai itu jam 3, jam 2, jam 2 itu mulai terasa nggak enak gitu. Sampai duduk kia gitu men. Gila. Astagfirullahaladzim, serem banget. Aduh. Pergi Jumat pada jam 2 atau jam 3. Oh, ini kayak orang tua muridnya. Dia ngambil saya jam 1, nyuruh jemput. Saya tahu-tahu habis subuh, langsung saya habis sholat subuh ke sini. Kata dia, mah, katanya udah pada pulang, dibubarin berita tadi malam. Kenapa nak kesurupan? Mama sih, dia namanya tidur. Nah, ayo pulang. Belum mau. Akhirnya minta jemput jam 9. Kemarin anak saya mau odo SN karate tingkat kecamatan disuruh latihan sendiri. Di sini, jangan dihuni lagi. Saya ke WC itu sempat ada rasa gimana sih mas? Bismillah kataku karena katanya di WC angker. Lindungilah dalam hati. Anak saya tadi angker. Saya mau ke warung saya di terminal dari Bangsa Ratu. Saya ngeliat anak kita nggak pulang. Tidak kok pulang. Kesurupan lagi ke pada pulang. Kayaknya mana nggak tahu. Udah semua. Jadi tadi kan sudah di dakwah dia jadi sudah semua tapi kadang ada siswa-siswanya yang memang bawa jin dari rumah. Kayak gitu dari yang bawaan dari rumah. Kadang antar jin ini nggak akur. Misalkan saya dari luar masuk sini, siswanya diterima sama guru-guru di sini. Jin dia nggak terima dengan jin. Ada berapa tadi yang diobatin Pak? Banyak, tapi yang saya fokusin tadi nggak di sana karena di sana cuma yang rakyat. Saya pengen cari Pemimpinnya. Gila serem banget men. Kalian bayangin, kalian di sekolah itu ada kesurupan massal dan ternyata itu penyebabnya semua teman kalian tuh banyak yang bawa jin dari rumah. Ada yang jin kuda lumping. Aku nggak begitu ngerti kayak jin kuda lumping itu apa, dan ternyata jinnya itu saling gak akur. Nah, ada beberapa yang ternyata jinnya itu pemimpin dan ustadznya tuh kayak nyari yang pemimpinnya gitu. Gila serem banget. Kayak gak bisa ngebayangin kalau misalnya kalian tuh salah satu dari itu. Kayak
kayak aku juga kesurupan di situ, dan aku kayak nggak nyadar kalau misalnya bangun-bangun tuh semua teman aku udah kesurupan. Oh my god. Sekarang kita ke cerita yang keempat dari Uniform Spam. Jadi pas waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, aku tuh kebangun tengah malam jam 2. Terus aku tiba-tiba kayak kaget sendiri entah kenapa. Terus pas aku coba duduk, tiba-tiba AC aku bunyi keras banget. Dan kebetulan juga pas aku duduk, jam dinding di ruang tamu aku bunyi. Terus aku agak takut gitu kan. Dan pas langsung nyalain lampu kamar aku kan. Dan pas itu aku udah mulai agak gak panik lagi. Pas aku coba tidur lagi, tiba-tiba aku ngeliat kayak ada bayangan orang pakai jubah hitam bawa kayak semacam parang gitu besar banget di jendela. Dan aku lihat sekitar 2-3 detik. Dan aku langsung kaget banget dan takut banget. Soalnya gorden kamar aku juga agak kebuka dikit waktu itu. Dan langsung aku tidur di kamar mama aku. Oh my god, dia ngasih kayak ilustrasi parangnya gitu, kayak gini. Gila, woy, bayangin. Kayak gitu yang aku maksud, celurit besar gitu, tapi lebih besar lagi, dari atas kepala sampai kaki. Gak, ini lebih serem daripada yang tadi di kuburan. Kalau misalnya yang tadi di kuburan itu cuma nyebrang, dan di situ pasti posisinya banyak orang lalu lalang kan, dan kalian bisa aja kalau teriak dan ditolongin. Ini bayangin di kamar kalian sendiri ada orang tiba-tiba dari jendela bawa celurit. Oke, kita ke next story, itu dari @titani.a. Jadi waktu itu siang-siang ke rumah teman. Dia punya adik nih. Nah, aku nunggu teman aku keluar, nunggunya di sebelah pagar dia. Dan ada beberapa celah besar dan hadap ke salah satu pintu kamar. Di situ pintunya lagi kebuka. Oh, jadi dia nunggu depan pagar, terus kayak ada celah gitu kan, kayak gini, terus lagi kebuka pintunya, berarti kayak gini tuh. Dan itu posisinya pintunya itu ke arah kamarnya si temannya ini. Next, terus aku nunggu lumayan lama. Pas aku lihat ke celahnya, adiknya lagi liatin aku sambil senyum, tapi cuman kayak kepala gitu dia kasih lihat, dan gak terlalu lama. Oh, mungkin udah akrab kali ya sampai diliatin gitu. Aku masih nunggu temanku sampai dia nyamperin aku. Pas udah di dalam rumah, aku nyari adiknya. Adik lu mana? Terus dia bilang, di rumah tante. Di rumah tante. Terus aku kaget dong, dan aku kasih tahu dia. Ya udah, kita lanjut main aja. Kebetulan emang kita bertiga di rumahnya, dan adiknya cowok. Yang senyumin aku itu adiknya yang terakhir yang cewek. Oh, dia kasih ilustrasi, kurang lebih kayak gitu. Adik lo di mana? Di rumah tante. Oh my god. Sekarang kita ke last paranormal experience dari followers aku, yaitu dari warda.salwa. Langsung aja ke ceritanya. Aku lagi yasinan di sekolah, dan di situ aku lagi baca yasin, dan aku pengen ke toilet. Pas aku pengen keluar dari musola, itu aku ngeliat almarhum alumni sekolah aku, dan dia itu anak 67 yang sudah tiada sejak kejadian 07/07/07, berarti 7 bulan Juli 2007. Dan di situ akhirnya aku nggak jadi ke toilet karena takut. Kakak bisa lihat kejadian itu di Google Kawaratu kok, kejadian Kawaratu 07/07. Oke, kita lihat. Oke, jadi aku udah dapet kayak sumber beritanya gitu dari liputan6.com. Oke, langsung aja ya. Bajuri, petugas jaga Kawaratu Gunung Salak, Sukabumi, Jawa Barat, mengaku telah melarang rombongan siswa sekolah menengah pertama negeri 67 Manggarai, Jakarta Selatan masuk ke kawasan Kawaratu. Guys, bayangin masih SMP. Dia mengungkapkan larangan itu disampaikan kepada 2 senior SMP 67 Manggarai saat datang ke pos jaga.
Saya melarang karena sering terjadi turun hujan yang mengakibatkan gas gencar keluar, kata Bajuri belum lama ini. Menurut Bajuri, di musim hujan, gas yang menguap tidak tersapu angin dan tertahan di beberapa lubang kawah. Kondisi ini tentunya sangat berbahaya. Namun, kedua orang itu tidak mengindahkan larangan tersebut. Keduanya tetap nekat membawa rombongan yang berjumlah 30 orang itu ke kawasan Kawah Ratu. 30 orang. Mereka ingin mencoba keampuhan air belerang yang diyakini berkhasiat, terutama untuk mengobati penyakit kulit. Akibatnya, 6 siswa SMP 6 Manggarai tewas setelah menghirup gas belerang beracun. Menyusul tewasnya 6 pelajar, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak menutup sementara jalur pendakian ke Kawah Ratu hingga waktu yang belum ditemukan. Sejumlah papan peringatan berbahaya dan larangan masuk juga ditambah di sejumlah titik. Tuh, makanya pesan buat kalian, kalau udah dibilang jangan naik, jangan masuk, atau kayak kalau misalnya kalian mendaki itu pasti ada larangan-larangan tertentu, dan kalau udah dibilangin udah jangan ngeyel, ikutin aja. Dan aku juga udah denger sih kalau misalnya kayak Gunung Salak, misalnya kalian gak boleh pas lagi ngedaki itu ngambil bunga anggrek gitu. Mau semua jenis apapun bunga anggrek jangan kalian ambil, karena pasti nanti bakal jadi malapetaka gitu. Aku nggak tahu ya kenapa kayak ada legenda-legenda gitu yang mungkin mereka kayak nggak suka kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang dilarang dari daerah tersebut. Jadi pesan aku, ikutin semua peraturannya. Kalau misalnya nggak boleh masuk ya udah jangan masuk. Mungkin lain kali kalian bisa bareng-bareng kali ya wisata ke situ kalau udah dibolehin masuk. Oke? So guys, thank you for watching this video. I hope you enjoy with this video. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini. Request juga apa yang aku harus bahas selanjutnya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya sedikit pun. So I hope you enjoy and see you soon in my next video. Dadah! Oh ya, by the way, bagi kalian yang punya cerita serem-serem juga bisa ditulis di kolom komentar di bawah, bakal aku baca. Dan yang paling keren ceritanya atau yang paling serem bakal aku pin. Jadi ceritain paranormal experience kalian di bawah ya. Dadah!